Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Masuk ke mata kuliah aljabar linear dan metrik untuk metode eliminasi Gauss. Ya, saya akan jelaskan seperti apa menggunakan eliminasi Gauss untuk mendapatkan suatu metrik. Ya. Kita langsung masuk ke contoh saja yang kemarin sempat saya share ya di grup. Di sini contohnya ada 3 variabel untuk nilai X, Y, dan Z dari sebuah sistem persamaan linear. Nah, ada 3 buah persamaan ya, membentuk matrik ordo 3x3. Nah, langkah-langkahnya untuk menggunakan metode eliminasi Gauss, yang pertama adalah harus merubah matrik dalam bentuk yang diperbesar, sehingga untuk setiap persamaan kita ambil nilai masing-masing untuk X, Y, dan Z ya. Untuk X plus Y plus 2Z sama dengan 9, artinya itu angka untuk X adalah 1 ya, dan angka untuk Y nya adalah 1, untuk Z nya 2. Oke, kita masukkan semua masing-masing nilai X dan Z, X, Y, Z ke dalam matrik ini ya. Ini namanya matrik yang diperbesar. Untuk persamaan kedua, nilai X nya 2, nilai Y nya 4, dan Z nya minus 3. Yang persamaan ketiga, nilai X nya 3 ya, yang itu. Kemudian nilai Y nya 6 dan nilai Z nya minus 5. Kita masukkan semua menjadi sebuah metrik yang diperbesar. Nah, ini langkah pertama. Jadi langkah pertama dari eliminasi Gauss adalah menentukan masing-masing nilai untuk X, Y, dan Z. Selanjutnya menghasilkan apa? Sehingga metriknya berubah ordo ya, menjadi ini 4 dan 3. Oke, kalau jika kita sudah masukkan ke dalam sebuah metrik ini diperbesar, kita akan teruskan dengan eliminasinya. Nah, sebenarnya teknik untuk mengeliminasi menggunakan eliminasi Gauss ini tidak terikat harus langkah pertama seperti apa, langkah kedua harus bagaimana, tetapi lebih kepada bagaimana logika kita untuk menjadikan metrik yang diperbesar itu menjadi segitiga ya, bernilai segitiga atas atau segitiga bawah. Nah, di materi sebelumnya saya sudah jelaskan, jadi untuk segitiga, metrik segitiga atas itu harus bernilai 0 yang membentuk segitiga di matrik bagian atas, dan diagonal yang membentuk garis 1 ya. Ini contohnya di sini. Jadi sebenarnya metrik segitiga atas atau segitiga bawah itu sama saja, tergantung kemungkinan yang lebih baik itu nilai nolnya ini ada di bawah apa di atas ya. Jadi kalau untuk kasus yang ini, metrik yang ini lebih banyak kecenderungan untuk menjadikan nilai 0 yang di bagian bawah. Jadi 0 di bagian bawah ini yang membentuk segitiga ya. Ini segitiga yang 0 yang di bawah, sedangkan nilai 1 yang di atas, 3 biji yang di atas itu membentuk segitiga di atas, sehingga ini adalah termasuk metrik segitiga atas. Nah, bagaimana caranya? Kita harus menjadikan nilai 0 dan 1 itu 3 di atas apa 3 di bawah ya, dengan syarat diagonal ini 1 ini ada. Nah, dari metrik yang diperbesar tadi, kalian bisa dikurangi, bisa ditambah, bisa dikali, ya, bisa dibagi. Nah, itu semua kalian lakukan untuk masing-masing elemen yang ada di dalam metrik. Nah, mau berapa langkah pun bisa sampai 10 atau lebih atau kurang. Misalkan cuma 4 langkah, tetapi metriknya sudah membentuk segitiga. Ya, metrik segitiga atas atau bawah itu berarti sudah berhasil ya. Jadi syaratnya adalah bagaimana menjadikan nilai 0 3 buah ini
dan nilai 1, 3 buah di atas ini. Nah, kalian bisa masing-masing elemen matriknya kalian bagi kah, atau kurang, atau kali, pokoknya harus menjadikan nilai itu 1 dan 0. Ya, saya ulangi, jadi harus 0, 3 di bawah ini, kemudian harus nilai 1, 3 di atas, membentuk segitiga, dan diagonal 1, 3 buah. Jadi itu syaratnya agar dia berhasil atau sudah mencapai hasil yang diinginkan. Jadi kita harus membuat metrik yang diperbesar itu menjadi metrik segitiga atas atau bawah. Syaratnya tadi hanya bernilai 0 atau 1 ya. Nilai 0-nya ada 3 di ujung atau atas atau bawah membentuk segitiga, atau nilai 1-nya yang ada 3 di atas atau bawah dengan syarat diagonal nilainya 1. Nah, ini jadi dari beberapa persamaan kalian boleh kerjakan dengan berbagai macam cara supaya menjadi seperti itu ya. Apakah harus dikurangi dulu Bu atau dikurangi ditambah dulu, tidak masalah, mau langsung kalian bagi mau kalian kurang, yang penting setiap elemen kalian itu adil. Nah, caranya adalah gunakan setiap baris-baris ya. Kalau yang ingin kalian jadikan 0 atau 1 itu baris kedua, maka gunakan baris pertamanya. Contoh di sini untuk mendapatkan nilai 0 di baris kedua ya. 0 di baris kedua ini caranya memanfaatkan baris pertamanya. Sehingga di sini untuk menjadikan 0 di baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama. Apakah bisa Bu hanya 1 elemen aja atau 2 elemen saja yang penting dapat 0? Tidak bisa. Setiap elemen semua kalian lakukan hal yang sama. Jadi setiap baris di kedua ini kalian kurangi 2 kali baris pertamanya. Jadi begitu ya. Nah, untuk baris ketiga gimana Bu? Lakukan untuk baris sebelumnya. Jadi pergunakan baris sebelumnya ya. Nah, untuk yang kedua dulu. Untuk menjadikan dia 0, maka baris kedua ini dikurangi 2 kali baris pertama. Gimana caranya 2 jadi 0? Ya kan? Berarti 2 dikali 1 ya, 2 kan? Berarti 2 dikurang 2 0. Nah, 0 udah dapat ini, tapi kita tidak boleh ini yang kita tidak carekan ya, tapi harus sama perlakuannya, sehingga 4 dikurang 2 kali 1 hasilnya 2 ya. Minus 3 dikurang 2 kali 2. Oke. Ya, minus 7. Ya. 1 dikurang 2 kali 9. Ya, berarti minus 17. Nah, setiap elemen di baris kedua sudah kita kerjakan dengan cara baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama. Sehingga yang target kita kan bagian sini ya, harus menjadi 0, 3 buah kan. Nah, ini udah berhasil yang kedua. Sekarang yang target kita yang jadikan 0 adalah baris ketiga ini. Ini si 3 ini bagaimana caranya supaya dia jadi 0. Nah, berarti kita boleh pakai baris pertama sih, sebenarnya boleh kalau masih memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, kita pakai baris kedua untuk menjadikan dia 0. Karena di sini kita lihat masih memungkinkan untuk baris pertama, kita pakai ya dengan cara gimana 3 jadi 0. Caranya adalah baris ketiga dikurangi 3 kali baris ke 1 ya. Sehingga 3 dikurang 3 kali 1 adalah 0. Dapat sudah 2 0 di bagian bawah. Yang lain kalian samakan juga, caranya dikurangi 3 kali baris ke 1. Oke, next lagi lanjut.
karena masih hanya dapat 2 nol, kita harus dapat 3 nol di bagian bawah. Gimana biar membentuk segitiga? Jadi kan yang 3 ini harus jadi 0 ya. Harus jadi seperti ini kan, 3 bagian bawah nolnya. Nah, gimana nih caranya? Apakah dibagi, apakah dikurang? Ini masih ada kemungkinan loh untuk menggunakan baris kedua. Sehingga baris ketiga dikurangi 3 kali baris kedua. Ya. Nah, kenapa sih kok Bu nggak pakai baris pertama juga ini yang untuk 0 yang ini? Ya. Kenapa? Karena untuk yang 0 paling bawah ini sebelumnya, di langkah sebelumnya sudah menggunakan baris kedua untuk dibagi 2. Sorry untuk diperhatikan ralatnya ya. Ini seharusnya hasilnya minus 27. Nah, kita udah pakai bagian baris kedua, jadi bagusnya memang kita pakai setelahnya juga yang baris masih bisa dipakai yang sebelumnya ya. Jadi sebelumnya dipakai baris ke-1, kita coba lagi pakai baris ke-1, masih memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, ini udah pakai dibagi baris kedua, setelahnya kita juga pakailah dulu baris kedua ini. Jadi langkah sebelumnya kita pakai lagi untuk langkah berikutnya. Nah, di sini ralat untuk ini bukan minus setengah ya, tapi setengah aja ya. Nah, kita lihat di sini nolnya sudah 3 kan, di bagian bawah sudah berbentuk segitiga ya. Dan bagian atas ini juga jadi 1 semua ya. Oke. Yang syaratnya yang kurang apa? Syaratnya yang kurang ada diagonal satunya belum sempurna kayak gini ya. Oke, berarti yang harus kita jadikan 1 adalah setengah ini kan. Setengah ini harus jadi 1 karena harus berbentuk diagonal 1 semua. Caranya gimana? Biar jadi 1. Ya sudah, baris dia sendiri, karena tadi sebelumnya kita udah pakai baris kedua, dan itu kita pakai baris kedua nggak bisa menjadikan dia 1 kan. Kita pakai baris dia sendiri, sehingga baris ketiga dikali 2 ya. Nah, ini setengah kali 2, 1 ya. Nah, di sini syaratnya sudah memenuhi kan. 1 di atas membentuk segitiga ya. 0 di bawah membentuk segitiga dan diagonal membentuk 1 semua. Oke, berasa kalau di sini kalian harus menggunakan logika kalian, bagaimana itu caranya supaya menjadi 1, gimana caranya menjadi 0 ya. Kalian boleh bagi, kurang, kali, itu nggak ada batasan selama dia memenuhi kaidah tadi. Jadi kalau udah pakai baris sebelumnya, coba dulu dipakai itu. Kalau tidak, baris di bawahnya lagi atau baris dia sendiri. Intinya adalah 1 dan 0 itu supaya jadi ya. Bagaimana? Oke, nah ini udah memenuhi kan. Selanjutnya kita kembalikan lagi ke dalam bentuk metriknya semula, sehingga nilai x, y, z-nya itu kan berubah ya, masing-masing persamaan. Nah, kita kembalikan ke sini. Lalu masukkan lagi ke persamaan linearnya, x, y, z. Ya. Yang nilai 0 berarti tidak ada. Tidak bernilai dia. Yang kita hitung hanya nilai 1 dan lebih dari 1 aja ya. Atau yang bukan 0 aja. Yang 0 itu tidak usah. Nah, jadi persamaan yang baru sudah terbentuk seperti ini. Selanjutnya, karena kita udah dapatkan ini nilai z-nya 3. Z-nya 3 ya. Kita substitusikan ke dalam masing-masing persamaan linear. Maka kita peroleh z-nya 3, y-nya 2 dan x-nya 1 ya. Nah, ini latihan yang kemarin ada beberapa yang sudah mengerjakan dengan benar, hanya mungkin ada yang belum paham juga karena ini masing-masing logika orang bagaimana step-step atau langkah-langkahnya. Ada yang mencapai syarat tadi yang segitiga atas 1 semua dan segitiga bawahnya itu 0 semua dan membentuk diagonal 1 dengan hanya 5 cara, mungkin 5 langkah udah terbentuk. Ada yang lebih dari 5 langkah. Ya, itu masing-masing orang karena masing-masing logika sendiri-sendiri ya. Hanya intinya adalah harus membentuk kaidah seperti itu, harus terpenuhi seperti ini tuh ya. Nah, mau langkahnya berbeda-beda itu karena masing-masing logika orang menyelesaikannya berbeda-beda.
tetapi hasilnya harus seperti ini. Dan langkahnya itu masuk akal, ya. Nah, itu eliminasi Gauss itu seperti itu. Jadi rumusnya nggak ada yang paten, itu tergantung bagaimana kalian mengeliminasi menggunakan logika kalian sendiri-sendiri. Pakai semua kaidahnya itu dari pengurangan, perkalian, pembagian, ya. Nah, itu aja. Paling intinya yang terpenting adalah menjadikan dia itu segitiga bernilai 0 dan 1 di ujung atas, di ujung bawah, dan bagaimana caranya diagonalnya itu membentuk 1. Ya. Nah, Ibu rasa cukup dulu di sini. Sampai di sini. Jika yang kemarin masih belum bisa mengerjakan, silahkan dilanjutkan lagi untuk mengerjakan latihan soalnya, karena untuk latihannya tidak Ibu lock ya. Masih bisa kalian submit, upload hasil kerja kalian ya untuk latihan ini. Ibu akhiri dulu, terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua.